Hai, kembali lagi di channel Winda Oktantri. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Pak Vincent Jungkook yang berjudul My Destiny. Semua cerita hanya imajinasi belaka, jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Have a reading. Hari demi hari pun berlalu. Semua sahabat Jungkook kini terlihat cukup senang dan juga ikut merasakan bahagia setelah mendapat kabar dari Jungkook tentang kebenaran siapa YN sebenarnya. Kebahagiaan dan juga canda tawa mereka seketika sirna saat Sohee tiba-tiba muncul dan langsung menyela pembicaraan mereka. Sohee sama sekali tidak merespon pertanyaan Taehyung, dan tak mungkin juga ia jujur kalau ia dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Benar, selama 3 hari ia dirawat di sana karena fisiknya yang sangat lemah. Tapi kini ia sudah kembali fit, walaupun terkadang ia masih sering merasakan mual. Teriakan Suga sama sekali tidak digubris oleh Sohee. Ia langsung beranjak begitu saja menuju tempat di mana Jungkook dan YN berada saat ini. Tapi Suga sama sekali tidak melakukan apa yang diminta oleh Jaehook. Ia malah terlihat santai sambil sesekali menghirup aroma minuman yang sedari tadi berada di tangannya. Sontak mendengar ucapan Namjoon membuat semua pasang mata menatap sinis ke arahnya, dan itu membuat si pelaku merasa serba salah. Jawabnya tersenyum kaku dan juga sambil mengusap-usap tengkuknya yang tidak gatal itu. Ucapan Suga mendapat anggukan dari semua sahabatnya. Mereka semua setuju dan juga percaya bahwa Jungkook dan juga YN pasti dapat membereskan Sohee tanpa perlu bantuan dari mereka. Dan sekarang mereka mulai membicarakan tentang langkah apa saja yang harus diambil terlebih dahulu agar masalah YN dapat segera terselesaikan. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat sepasang suami istri masih setia berada di atas ranjang empuk itu. Mereka masih dengan posisi saling berpelukan. Walaupun salah satu di antaranya ingin sekali beranjak dari tempat itu, dikarenakan sinar mentari yang semakin menghangat kala menyapa kulit tubuhnya. YN hanya mampu menghela nafasnya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Sudah hampir 3 jam suaminya berada di posisi seperti ini. Dan itu membuat YN tidak bisa bergerak secara leluasa. Jungkook yang merasa tangan istrinya berhenti beraktivitas, kini ia menggiring tangan itu untuk
untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Dengan senang hati, Yeon kembali melanjutkan aktivitasnya. Sempat terlintas di pikiran Yeon, kenapa akhir-akhir ini ia merasa Jungkook sering sekali bersikap layaknya seperti anak kecil yang ingin selalu dimanja dan juga disayang oleh ibunya. Tapi bukan bermaksud Yeon tidak suka ya. Ia sangat menyukai itu. Hanya saja ia ingin tahu apa penyebabnya. Sama halnya seperti saat ini. Jungkook menolak mentah-mentah perintah Yeon, dan ia malah semakin mengeratkan pelukannya. Sedangkan Yeon, ia kembali menghela nafasnya secara kasar, sambil berpikir bagaimana cara ampuh membujuk suaminya. Ia tak mau kalau nanti sakitnya malah semakin parah. Yeon akhirnya mendapatkan sebuah cara, dan ia sangat berharap semoga kali ini caranya akan berhasil. Mendengar kata udang, Jungkook langsung tersenyum lebar. Matanya pun ikut membulat sempurna. Ia takkan mungkin menolaknya, karena itu merupakan makanan favoritnya. Jungkook pun menganggukkan kepalanya berkali-kali, dan itu terlihat imut di mata Yeon. Jungkook langsung bangkit dari posisinya, tapi sebelum itu, ia terlebih dahulu mengecup setiap sudut wajah Yeon. Jujur, kali ini Yeon dibuat terkejut dan mematung melihat tingkah random dari suaminya. Ditambah lagi, di saat Yeon mendengar kalimat yang diucapkannya. Tapi, ya sudahlah, Yeon tak mau ambil pusing. Yang terpenting baginya saat ini, caranya berhasil. Itu saja. Di saat Yeon melangkahkan kakinya menuju ke arah dapur, ia melihat sesosok wanita yang terlihat sedikit asing berada di ruangan makan itu. Wanita itu terlihat sedang berbenah dan juga menyusun berbagai menu makanan di atas meja itu. Tapi dikarenakan Yeon merasa sama sekali tidak pernah meminta kepada siapapun untuk menyiapkan makanan, lantas Yeon pun langsung menghampiri wanita tersebut. Karena merasa ada suara yang mengajaknya berbicara, wanita tersebut pun langsung membalikkan tubuhnya, dan ia sangat ingin melihat wajah orang yang telah lancang berbicara seperti itu kepadanya. Sebenarnya, Yeon ingin sekali menjawab ucapan dari Sohee, tapi kalau ia meladeninya, sudah pasti akan menjadi panjang dan berujung ia tidak jadi melanjutkan aktivitasnya. Lantas, ia pun beranjak pergi dan memilih untuk ke dapur. Sohee masih saja berteriak di saat ia melihat Yeon meninggalkannya begitu saja tanpa mengucapkan sesuatu. Tak berselang lama, setelah Jungkook selesai bersih-bersih,
dan ia pun langsung menuju meja makan. Tapi, pada saat ia melihat menu makanan yang telah tersusun rapi di atas meja itu, ia merasa mengapa menu favoritnya tidak ada di sana. Ia pun langsung berteriak, memanggil Yeon. Tapi sayangnya, yang merespon teriakan Jungkook adalah Sohee, bukan Yeon. Jungkook sedikit terkejut melihat kehadiran Sohee di sana, dan ia langsung memberikan tatapan tajamnya. Ia langsung memotong ucapan Sohee dengan intonasi suara seperti sedang mengejek dan juga sambil tersenyum remeh. Yeon pun datang sambil membawa hidangan yang diinginkan oleh Jungkook. Dan setelah ia meletakkan hidangan tersebut, ia melihat tangan Jungkook seperti memberikan sebuah kode agar dirinya duduk di atas pangkuannya. Dan dengan senang hati, Yeon pun melakukan perintah itu. Mendengar ucapan Jungkook yang terkesan lucu di telinga Yeon, ia pun sedikit menahan tawanya. Sekarang, Yeon mulai mengikuti alur cerita yang dimainkan oleh Jungkook. Ucapnya dengan nada marah sambil menatap ke arah Sohee. Jungkook hanya merespon dengan anggukan kepalanya saja. Sambil menunjukkan cincin pernikahannya. Yeon tanpa ragu, ia langsung menyetujui permintaan Jungkook. Lantas, Jungkook pun dengan cepat memberikan sebuah kecupan kepada Yeon. Sohee berulang kali menyebutkan kata itu. Ia merasa apa ia tidak salah mendengar kalau wanita itu adalah istri Jungkook. Lalu, pemandangan apa ini? Ini tidak seperti yang ia harapkan. Dan sekarang, kepalanya mulai terasa berat. Dan sampai akhirnya, Sohee langsung terjatuh ke lantai. Dan ia sudah tidak sadarkan diri. Di saat Yeon ingin membantunya, Jungkook pun dengan tegas melarang Yeon. Akhirnya, Yeon pun mengikuti perintah Jungkook dan ia langsung kembali ke tempatnya. Terlihat sepasang suami istri sedang bersenda gurau sambil menikmati secangkir teh yang masih hangat di salah satu tangan mereka masing-masing. Tiba-tiba, suara bel pintu rumah pun berbunyi dan itu membuat mereka menghentikan sejenak pembicaraannya. Ternyata, tamu yang datang secara tiba-tiba adalah Tuan Han, ayah dari Han Sohee. Ia sama sekali tidak mengerti
maksud dari ucapan temannya. Setelah mengatakan itu, tampak dari arah pintu depan, seorang pria muda mulai melangkah masuk untuk bergabung dengan yang lainnya. Dan ia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada tuan rumah.